Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Terus semangat dan terus berupaya tanpa kenal lelah untuk berikhtiar meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas. Ayo kita terus belajar bareng dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari. Saya pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Meskipun saya mendampingi Pokja UKP, namun saya juga sehari-hari bekerja sebagai pemberi layanan klinis dan juga pelaksana layanan UKM sebagai dokter yang memberikan layanan UKM. Kali ini kebetulan saya sedang berkegiatan yaitu mobile ANC terpadu di desa karena saya sedang melaksanakan ANC terpadu di mana ANC terpadu ini adalah sinergi lintas program. Jadi di sini juga layanan terpadu multiprofesi, ada dokter gigi, kemudian ada bidan, ada nutrisionis, dan ada ATLM ya, petugas laboratorium. Jadi saya ingin juga sharing tentang bagian UKM dari ANC terpadu yang menjadi bagian dari program prioritas nasional, yaitu bab 4 untuk standar dan instrumen akreditasi Puskesmas. Bab 4 standar 2, yaitu upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Baiklah teman-teman, saya akan share melalui slide presentasi PowerPoint. Jadi saya akan awali dengan membuka standar instrumen bab 4 standar 2. Ikut yuk kita belajar bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu program prioritas nasional yang terdapat dalam standar instrumen bab 4 adalah upaya penurunan AKI dan AKB. Teman-teman, kali ini kita bahas tuntas tentang apa saja yang perlu kita penuhi dalam standar upaya penurunan AKI dan AKB. Pertama yang perlu kita ketahui yaitu sasaran dari standar 4.2 ini adalah ibu hamil, yang kedua ibu bersalin, kemudian ibu nifas, dan bayi baru lahir. Jadi 4 sasaran ini nanti perlu mendapatkan pelayanan dari upaya penurunan AKI dan AKB. Untuk pelayanan ibu hamil, standar kuantitas yang perlu dikerjakan antara lain kunjungan 6 kali atau ke-6 selama periode kehamilan, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Sedangkan standar kualitas di sini adalah ANC dengan 10T, yang saya yakin teman-teman bidan dan nakes sudah hafal luar kepala ya. Oke, boleh kita ulangi. 10T, ukur tinggi badan dan berat badan, ukur tekanan darah, ukur lingkar lengan, ukur tinggi fundus uteri, pemeriksaan presentasi dan DJJ janin, status imunisasi dan pemberian vaksinasi, pemberian tablet FE, tes laboratorium, tata laksana kasus, dan temu wicara atau konseling. Teman-teman, yang penting di sini untuk 10T ini semuanya perlu dibuatkan SOP-nya. Untuk pelayanan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulai persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan, yang meliputi persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi. Untuk standar persalinan normal, di sini dilakukan di vaskes, syarat pertama, dan tenaga penolong minimal 2 orang, yaitu dokter dan bidan, atau 2 bidan, atau bidan dan perawat. Untuk standar persalinan komplikasi dan kasus emergensi maternal dan neonatal, teman-teman dapat menggunakan buku saku pelayanan kesehatan ibu di FKTP dan FKRTL dan pedoman Ponet Puskesmas. Dan tak kalah lupa ya, jangan sampai lupa, teman-teman tetap menggunakan Permenkes 21 tahun 2021 yang terbaru tentang upaya pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi. Kemudian untuk pelayanan ibu nifas, yaitu 6 jam hingga 42 hari sesudah melahirkan, dilakukan minimal 4 kali,
yaitu pada waktu 6 hingga 48 jam setelah persalinan, 3 hingga 7 hari, 8 hingga 28 hari, dan 29 hingga pasca nifas yaitu 42 hari. Pelayanan ibu nifas yang pertama yaitu 6 jam setelah melahirkan hingga 42 hari, meliputi status mental ibu, pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lokia dan perdarahan, pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi, konseling, identifikasi risiko dan komplikasi, penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas. Untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan neonatal esensial dilakukan pada umur 0 hingga 28 hari yang meliputi standar kuantitas KN1 6 hingga 48 jam setelah dilahirkan, KN2 3 hingga 7 hari, dan KN3 8 hingga 28 hari. Untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, standar kualitas yang pertama, pelayanan neonatal esensial 0 hingga 6 jam, yaitu perawatan 30 detik pertama, menjaga tetap hangat, pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini, pemberian identitas, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata antibiotik, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, penentuan usia gestasi, pemberian imunisasi, pemantauan tanda bahaya, dan merujuk kasus. Yang semua ini standar kualitas masing-masing teman-teman buatkan SOP-nya juga. Yang berikutnya adalah standar kualitas untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Pertama, pelayanan neonatal esensial 6 jam hingga 28 hari. Selanjutnya kita belajar tentang elemen penilaian yang diminta dalam standar 4.2. Yang pertama, kita diminta untuk menetapkan indikator dan target kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita yang disertai capaian dan analisanya. Kemudian ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Yang ketiga, tersedia alat, obat, bahan habis pakai, dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang keempat, dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan, dan bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang kelima, kegiatan penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor. Yang keenam, dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, termasuk pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan, dan bayi baru lahir di puskesmas. Yang terakhir, dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini adalah elemen-elemen penilaian yang di sini untuk penataan dokumennya pastinya teman-teman mengikuti tata urutan dokumen per sistem yang akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Teman-teman, ini yang pertama kita menyusun indikator PKP penilaian kinerja yang terkait upaya penurunan AKI/AKB. Jadi di sini sudah tercantum untuk sasaran dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, yaitu indikatornya kunjungan K1, kemudian kunjungan K4, kemudian persalinan oleh tenaga kesehatan di Vaskes, kemudian indikator berikutnya pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan, selanjutnya yaitu pelayanan neonatus pertama atau KN1, kemudian KN lengkap, dan penanganan komplikasi neonatus.
ini dapat teman-teman jadikan indikator kinerja. Jadi ini contoh untuk indikator kinerja di puskesmas saya, di mana ada target tahun 2021 contohnya, kemudian sasarannya sekian dan capaiannya dalam prosentase. Kita dapat menyusun tabel seperti contoh ini. Selanjutnya ini adalah daftar standar sarana dan peralatan yang sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Jadi dalam lampiran Permenkes tersebut terdapat jenis peralatan untuk set pemeriksaan kesehatan ibu, set pemeriksaan untuk pelayanan persalinan, dan set untuk pelayanan bayi baru lahir. Jadi teman-teman dapat membuka lampiran dari Permenkes 43 tahun 2019. Kemudian teman-teman dapat buatkan tabel, yang di samping tabel tersebut dapat dibuatkan checklist ketersediaan dari peralatan tersebut, kemudian masih dapat bekerja dengan baik ataukah sudah rusak atau butuh perbaikan. Yang selanjutnya ini adalah tabel kondisi peralatan sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019. Kemudian dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan, di sini juga dapat kita adopsi untuk daftar standar sarana dan peralatan. Ini ya contohnya. Dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ini adalah yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam SPM bidang kesehatan. Kemudian untuk kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir. Teman-teman juga dapat menyusun tabel seperti ini dan membuat checklist. Oke, ini selanjutnya setelah kita belajar tentang standar-standar apa yang diperlukan, kita masuk ke dalam manajemen puskesmas. Karena dalam program prioritas nasional manajemen puskesmas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, ini akan menjadi sangat spesial, sangat menuntut kelengkapannya dan siklusnya betul-betul dijalankan oleh teman-teman. Ya, manajemen puskesmas untuk pertama P1 perencanaan itu dimulai dari pengumpulan data berdasarkan indikator-indikator. Kita sudah punya indikator kinerja, kemudian ada indikator ketersediaan peralatan dan sarana prasarana. Kemudian dengan data indikator-indikator tersebut kita menyusun identifikasi permasalahan sebagaimana yang biasa kita buat dalam penyusunan PTP atau perencanaan tingkat puskesmas, yang produk akhirnya adalah rencana usulan kegiatan atau RUK. Selanjutnya kita menyusun prioritas permasalahan dapat menggunakan USG, urgency, seriously, dan growth. Kemudian setelah itu kita mencari akar penyebab permasalahan dengan fishbone. Kemudian menentukan alternatif solusi permasalahan, dan terakhir kita menyusun RUK. Itu adalah langkah-langkah dari P1, perencanaan untuk program prioritas nasional. Kemudian untuk P2, yaitu pelaksanaan dan pengendalian, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun di tahun berjalan. Kemudian kita juga menyusun rencana kerja dengan matrik per bulan dari Januari hingga Desember. Kemudian ada kerangka acuan kegiatan atau KAK per kegiatan serta SOP-nya. Kemudian kegiatan pertemuan yaitu mini lokakarya lintas program tingkat puskesmas bulanan dan mini lokakarya lintas sektor tribulanan yang sudah terbiasa kita laksanakan, serta pertemuan komunikasi dan koordinasi lainnya yang membahas tentang program prioritas nasional. Dan yang terakhir, siklus P3, yaitu penilaian.
kita lakukan penilaian dengan indikator kinerja, yaitu PKP. Kemudian kita mengukur indikator SPM bidang kesehatan. Kita juga memiliki indikator PIS-PK dan indikator nasional mutu, serta indikator mutu prioritas puskesmas yang terkait upaya penurunan AKI-AKB, dan juga program prioritas nasional lainnya yang perlu dilakukan P1, P2, P3. Baiklah teman-teman, ini untuk siklus P1, P2, P3. Selanjutnya untuk kelengkapan dokumennya, di sini untuk dokumen perencanaan teman-teman perlu untuk menjilid, yaitu perencanaan tingkat puskesmas (PTP). Di sini jilitan yang isinya produk akhirnya adalah RUK tahun N+1 dan RPK tahun berjalan, di mana RPK ini nantinya akan dilanjutkan dengan rencana kerja dan KAK. Yang selanjutnya teman-teman juga perlu untuk menjilid laporan penilaian kinerja puskesmas atau PKP. Kemudian jilid laporan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Kemudian jilid laporan PIS-PK dan jilid laporan pengukuran indikator mutu atau yang dilakukan Monef Butu. Dan ini adalah penataan dokumen per sistem dalam Outner. Yang pertama, Outner selalu pastinya diawali dengan kebijakan. Di sini program prioritas nasional yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB dapat kita buatkan satu SK payung yang bunyinya sesuai dengan standar, yaitu SK tentang upaya penurunan AKI dan AKB. Teman-teman, singkatan ini perlu dijabarkan ya. Jadi AKI, angka kematian ibu, AKB, angka kematian bayi. Kemudian kita siapkan pedoman-pedoman eksternal dan internal. Kemudian kita masukkan dalam Outner berikutnya adalah RPK yang berkaitan dengan upaya penurunan AKI dan AKB. Kemudian rencana kerja dengan matrik bulanan Januari hingga Desember tahun berjalan. Selanjutnya, di sini untuk dokumen SK tentang upaya penurunan AKI dan AKB, kita buatkan lampirannya, yaitu kita kopas dari pokok pikiran yang ada di standar. Kemudian kita bisa masukkan daftar indikator kinerja atau PKP, daftar indikator SPM, daftar indikator PIS-PK, dan daftar indikator mutu. Yang selanjutnya ini adalah daftar pedoman eksternal yang dipergunakan untuk upaya penurunan AKI dan AKB. Yang terutama adalah Permenkes nomor 21 tahun 2021. Kemudian pedoman internalnya dapat teman-teman buatkan pedoman pelayanan ibu hamil, pedoman pelayanan persalinan, dan pedoman pelayanan bayi baru lahir. Ini adalah contoh RPK untuk upaya penurunan AKI-AKB. Jadi kegiatan-kegiatan di program KIA seperti kelas ibu hamil, kemitraan bidan dan dukun, pembinaan bidan desa, pengadaan ANC kit, dan lain-lainnya sesuai dengan prioritas permasalahan yang teman-teman ambil. Kemudian selanjutnya setelah RPK, kita masukkan KAK dari setiap kegiatan. Ini contohnya ya, KAK ANC terpadu, KAK kelas ibu hamil, KAK asuhan persalinan normal dan komplikasi, kemudian KAK kunjungan ibu nifas, dan KAK untuk kunjungan neonatus. Selanjutnya adalah SOP. SOP banyak sekali ya SOP-nya yang terkait dengan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Semuanya bila memang perlu kita buat akan semakin baik. Selanjutnya setelah SOP, kita diminta untuk meletakkan bukti-bukti kegiatan kita. Apabila itu adalah bukti pertemuan, maka lazimnya kita masukkan bukti yaitu undangan, daftar hadir, notulen, foto-foto, dan laporan. Kemudian untuk perjalanan dinas yang sifatnya kunjungan,
kita perlu untuk meletakkan surat tugas, daftar hadir, notulen, foto, dan laporan. Oke, dan teman-teman perlu juga untuk meletakkan indikator-indikator upaya penurunan AKI-AKB yang nantinya akan menjadi dasar dari penyusunan perencanaan tingkat puskesmas untuk upaya penurunan AKI-AKB di tahun selanjutnya. Dan kemudian kita analisa pastinya dari pengukuran indikator tersebut, dan kita susun rencana tindak lanjutnya berupa rencana usulan kegiatan atau perencanaan lainnya. Baiklah teman-teman, itulah penjabaran dari standar 4.2 dari program prioritas nasional, yaitu upaya penurunan AKI dan AKB. Semoga membantu teman-teman UKM dan teman-teman seluruh puskesmas untuk dapat memenuhi standar instrumen akreditasi yang sebenarnya ini memang perlu kita kerjakan sehari-hari. Jadi akreditasi bukan sekedar untuk memperbanyak dan memperbagus dokumen, tapi yang terpenting bagaimana program kita menghasilkan outcome terbaik untuk pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Terima kasih dan tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.